Salam para sahabat. Ini kalau nggak salah bisa dibilang kali pertama di mana kami belajar untuk pembahasan, istilahnya ngomong dengan kamera karena tidak ada hadirin di sini. Ya, memang bertahap perlu belajar supaya walaupun tidak mudah, lebih mudah kalau ada manusia dan interaksi bertumpu pada kekuatan karma mereka. Jadi di sini diupayakan akan dibahas beberapa topik ya. Ada beberapa topik, cuma memang kami mungkin bahasnya kayak digabung berupa rangkaian untuk mempermudah pengeditan, karena nyaris semua masih kami sendiri yang kerjakan, jadi alokasi energinya kami tentu tahu yang ideal bagaimana, cuma alokasi energi sumber daya belum cukup ya. Jadi tapi kami sangat terbuka pada segala partisipasi yang bermanfaat, karena lebih bagus energi kami dipakai untuk pendalaman, karena pengetahuan ilmu elemen yang sudah diketahui masih luar biasa sedikit ya. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang ilmu elemen dan tanaman. Ini ada PDF-nya. Ya. Bagi yang mau mungkin bisa hubungi WhatsApp kami 081384356085. Kemudian nanti akan kami arahkan mungkin ke caretaker. Nanti mereka bisa kasih PDF-nya ya. Rangkuman dari ilmu elemen, tanaman dan ilmu elemen ya. Shortcutnya adalah bukan rangkuman lah, sifatnya lebih kepada poin utama adalah tanam lidah mertua. Kalau ada satu komunitas, satu desa, satu kota, satu negara, satu bangsa, satu benua, satu pulau yang meminta masukan dari kami, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan, memajukan kesejahteraan orang-orang di sana dan sebagainya, mengubah kemalangan dan sebagainya yang mereka alami. Maka sebelum bahas yang lain-lain, kami kalau kondisinya sesuai, kami akan sampaikan tanam banyak-banyak lidah mertua atau sansevieria ya. Lidah mertua itu yang seperti ini, yang hijau tapi ada list kuningnya di tepi. Jangan cuma yang hijau semua ya, yang hijau kuning, karena elemennya sangat berbeda. Nah, manfaat tanaman sansevieria ini, lidah mertua ini apa? Yang pertama, dia bisa bantu refine 5 elemen ya. Jadi dia kekuatan refine tanah, air, api, angin sangat signifikan. Kemudian juga bantu refine elemen kesadaran. Tanaman ini 4 elemennya cukup oke. Warna hijaunya itu terbit dari elemen tanah dengan air yang cukup refine. Warna kuningnya itu api dengan angin. Oleh karena itu penting cari yang dia warna hijau, kemudian ada warna kuning, jangan cuma yang hijau semua. Kemudian sansevieria ini juga ada 2 yang utama, adalah yang bentuknya panjang seperti pedang sama yang lebih pendek-pendek. Yang pendek-pendek itu bagus untuk kayak di pot kecil, di atas meja, di tangga ya. Tapi yang lebih bagus itu setiap kondisi yang memungkinkan tanam yang panjang-panjang. Kalau nggak salah di internet juga, di YouTube ya, ada ditunjukkan bagaimana menanam atau memperbanyak tanaman ini ya. Dan kayaknya juga bisa pakai gelas isi air atau vas isi air juga dia bisa tumbuh. Bisa cek di YouTube. Nah, ini juga membantu transformasi energi gelap dengan sangat signifikan. Jadi Anda nggak perlu pusing mau cari ke dukun-dukun atau apa yang sifatnya mungkin nggak terlalu jelas ya. Atau juga nggak usah simpan pusaka aneh-aneh yang seringkali malah bawa lebih banyak makhluk gelap ya. Istilahnya kayak ketika ada orang yang di rumahnya ada kucing yang nggak mau pergi, lalu dia memanggil anjing ke rumahnya. Lalu melihat anjing datang, kucing pergi. Lalu anjingnya nggak mau pergi. Akhirnya dia panggil serigala datang. Anjingnya lihat serigala, anjingnya pergi, tapi serigalanya nggak mau pergi. Akhirnya dia undang harimau datang ke rumahnya. Lihat harimau, serigala pergi, harimaunya nggak pergi. Akhirnya dia sendiri yang pergi. Kan nggak lucu.
dengan cara yang sama. Ya, manusia ya, tragedi yang humoris. Jadi lebih bagus pakai kekuatan alam, nggak ada efek samping, adanya manfaat. Jadi lidah mertua ini dia bisa sangat bantu transformasi energi gelap ya. Yang tentang ini udah banyak sekali juga kayaknya di masyarakat selama ini, kemudian di internet ya. Ada yang bilang taruh air garam lah apa, aduh nggak usah repot, taruh lidah mertua. Bahkan walaupun daunnya yang nggak ditancapkan ke tanah itu juga sudah punya kapasitas untuk, karena dia bisa refine elemen. Energi gelap itu elemen yang gross, sederhana. Kemudian makhluk-makhluk gross akan menghindar. Makhluk gross ini kan ada, kalau udah belajar elemen ada gross, refine. Gross itu inferior, kualitas nggak bagus. Refine itu yang kualitasnya bagus. Makhluk yang kualitasnya nggak bagus termasuk kayak lalat, kelabang, lipan, kalajengking ya, ular, lalu makhluk halus yang seperti setan dan sebagainya ya. Nah itu mereka akan cenderung menghindar, terutama ular. Kemudian makhluk yang gross akan menghindar, makhluk yang refine nanti bisa datang. Jadi makhluk yang refine contohnya kupu-kupu, lebah, capung ya, burung-burung yang suaranya baik, suaranya merdu ya. Kemudian ya makhluk-makhluk baik, para malaikat, dewa dan sebagainya. Jika diletakkan di kiri kanan pintu masuk secara kelompok besar dalam pot akan membantu melancarkan usaha ya. Jadi kami pernah sarankan dan kami biasanya sarankan kalau misalnya Anda ada bisnis ya, terutama kalau misalnya bisnisnya kayak bank gitu ya. Nah, Anda coba cari pot yang bentuknya seperti ini, seperti piring besar. Kemudian ini seperti tiang yang kayak pilar Yunani begitu. Jadi kayak pot, kemudian bawahnya itu lebih ke tiang. Oke. Jadi dia bukaan atasnya besar, kemudian kayak tiang. Mungkin ya sekitar sepinggang ya. Kemudian ini dirapatkan tanam rapat lidah mertua. Jadi seperti kobaran api yang besar, obor yang besar. Nah ini kalau taruh di kiri kanan pintu masuk usaha itu luar biasa bagus ya. Orang-orang yang punya ilmu yang nggak bagus sebagian besar itu nggak berani sembarangan, nggak berani dekat ya. Sangat banyak macam santet pelet itu bisa terlemahkan atau bahkan terbatalkan kekuatannya oleh lidah mertua ini. Jadi kalau misalnya Anda ada tanam lidah mertua, lalu ada yang ngomong tanaman ini kamu perlu singkirkan. Nah, bisa diketahui dia makhluk yang gross, kemungkinannya sangat besar ya. Kalau misalnya memang lidah mertuanya Anda tanam dengan baik gitu, bukan yang berantakan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tapi kalau misalnya orang itu menyetujui dan memuji Anda tanam lidah mertua, jangan langsung dikira bahwa dia berarti udah punya kekuatan yang benar gitu. Politik, perlu paham banyak politik. Makhluk gelap, makhluk jahat yang dungu, dia overreact. Jadi begitu dia lihat lidah mertua, dia mau menguasai Anda atau keluarga Anda, dia akan ini nggak bagus. Nah, apalagi kalau Anda udah percaya, kan tahulah di masyarakat banyak orang yang kayak menunjukkan mereka punya kekuatan tertentu sehingga orang percaya, lalu habis itu mereka menggunakan orang itu, kepercayaan orang itu padanya untuk keuntungan pribadi, terutama yang nggak bagus ya. Jadi jangan langsung percaya mentah-mentah apa yang dikatakan siapapun, termasuk yang dikatakan saya ya. Kalau misalnya yang makhluknya gross itu overreact, dia akan bilang ya ini nggak bagus. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi pengaruh atau kekuatan dia dalam mempengaruhi. Karena kenapa? Itu refine. Karena nanti lebih sulit dihipnotis. Orang yang rumahnya ada ini ya, ada lidah mertua juga lebih sulit dihipnotis, kayak kena gendam dan sebagainya, lebih sulit. Karena kenapa? Ilmu-ilmu gelap gitu itu banyak yang elemen tanah dengan airnya itu gross, makanya kayak mereka gelap, berkabut, berat, gelap ya. Aspek tamanya itu signifikan. Sate raja tama. Kalau paham ini lebih mudah. Aspek tamanya itu signifikan. Sedangkan tanaman ini aspek raja dan satanya cukup kuat. Maka dia bisa menetralisir aspek tama dengan cukup mudah, cukup signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada makhluk yang
juga nggak bagus yang makhluk gelap, tapi cukup cerdas, dia bisa paham. Orang ini sudah pernah dengar, kadang mereka bisa baca pikiran orang itu dulu sebelum mereka ngomong. Orang ini sudah pernah dengar pembahasan dari ilmu elemen bahwa lidah mertua itu refine. Kalau saya langsung bilang gamblang ini nggak bagus, dia bisa ingat dengan apa yang pernah disampaikan dari ilmu elemen. Maka dia bisa curiga pada validitas atau makhluk yang nempel di orang ini. Nah, kalau dia bisa baca posibilitas seperti itu, bisa. Dan banyak orang tuh disetir karena mereka nggak sadar makhluk lain bisa baca kayak gitu. Posibilitas masa depan tuh bisa. Kalau saya begini, dia akan begini. Itu baca, bukan mengira-ngira. Dia bisa baca. Lihat masa depan, jalannya gimana. Bukan mengira, bukan prediksi, bukan kalkulasi dari yang lalu gitu. Bukan kalkulasi kayak trajectory satu proyektil, bukan seperti itu. Benar-benar bisa dilihat. Maka dia bisa bilang, oh ini tanamannya bagus. Lalu Anda, ya banyak manusia kan lugu, polos, naif ya. Oh kalau dia bilang bagus berarti ini kan refine, berarti dia makhluk refine. Nah dia mulai buka hati untuk percaya. Setelah percaya, nah orang ini mulai makhluk ini melalui orang itu, atau orang itu yang punya kekuatan gelap itu, dia mulai masukkan hal-hal yang groskan elemen orang ini sedemikian rupa sehingga orang itu tidak suka dengan tanaman itu lalu disingkirkan. Bisa. Ada banyak teknik, banyak metode. Dunia ini bukan taman bermain anak-anak, bukan. Mengerikan sekali kalau sudah lihat cukup banyak. Nah, kemudian manfaat dari lidah mertua ini, perilaku anggota keluarga di rumah akan membaik secara bertahap. Itu bisa diamati. Yang berikutnya, anak-anak menjadi lebih tenang, bayi lebih tidak rewel. Terutama kalau di sekitar kayak kamar yang ada bayi atau kereta bayi ya, itu diletakkan, itu juga bagus. Kemudian ya intinya ini bagus dimanapun lah lidah mertua ini ya. Yang tidak jadi lebih tidak rewel, ini kan anak-anak menjadi lebih tenang, bayi lebih tidak rewel. Yang menjadi lebih tenang dan tidak rewel sebenarnya bukan cuma anak-anak dan bayi ya. Mertua lebih tenang, lebih tidak rewel ya, menantu lebih tenang, lebih tidak rewel ya, dan sebagainya. Kenapa bisa ya, penjelasannya cukup panjang ya. Kemudian rezeki terperbaiki atau menjadi lebih baik. Jadi kadang ada yang nanam kayak pohon-pohon yang katanya oh ini bisa memperbaiki rezeki gitu, tapi mereka nggak paham cara kerjanya bagaimana, akhirnya jadi mistis. Atau tergantung stok milik penjual tanamannya apa, itu tanaman yang oh ini melancarkan rezeki. Jadi kami tidak punya kebun penangkaran atau budidaya lidah mertua ya, jadi no worry. Sebelum Anda dengarkan masukan atau promosi seseorang tentang apa yang katanya bermanfaat untuk Anda, tanyakan dulu, periksa dulu latar belakangnya. Dia bergerak di bidang apa? Kalau saya ikuti nasihatnya, kalau saya ikuti sarannya, dia untung apa? Itu sangat penting. Kami nggak ada penangkaran atau budidaya lidah mertua atau berafiliasi dengan salah satunya ya. Tapi memang itu barang bagus dan murah lagi, bisa diproduksi sendiri. Kalau yang umum lidah mertua itu tumbuhnya lambat sekali kalau tidak ditangani dengan benar. Tapi kalau Anda paham, kalau elemen Anda refine, dia tumbuhnya cepat sekali. Lalu semprot probiotik ya, probiotik bisa minta dengan Coalbed ya. Siapapun yang mau informasi lebih baik tentang HDI cara, Anda bisa hubungi WhatsApp kami. Nomor WhatsAppnya ada biasanya di bagian detail video ya. 0813-8435-6085. Dari sana biasa kami arahkan ke caretaker. Ada pertanyaan apapun bebas tanyakan, yang penting sabar ya. Karena yang dihandle ramai sekali. Kemudian yang penting satu hal adalah niat kami ya, niat para caretaker itu luar biasa kuat dalam membantu makhluk. Tapi kan ya alokasi energi masing-masing masih terbatas ya. Jadi nggak apa-apa, bebas bertanya, yang penting sabar. Jadi untuk rezeki, salah satu yang paling bagus itu ini lidah mertua, dan murah dan nggak ribet, nggak perlu dipilin-pilin begitu ya. Sangat sederhana lidah mertua, efeknya bagus sekali.
Kemudian menetralisir feng shui yang bermasalah. Ini juga, ini lidah mertua ini sangat handy lah, sangat praktis digunakan ya. Manfaatnya banyak. Jadi kayak waktu di Bandung ada acara ERC, Element Refinement Center itu kan dia kayak relatif di pojok. Jadi ini perempatan. Nah, kalau tahu yang di feng shui itu ada istilahnya tusuk sate ya. Tusuk sate ada 3, tusuk sate yang tepat di jantung atau di sisi atau menyerempet istilahnya ya. Nah, itu termasuk tusuk sate yang menyerempet. Tusuk sate juga itu kenapa bisa buruk? Itu karena elemen anginnya gross ya. Jadi kalau sungai mengalir, itu kan ada arus yang bisa terlihat ya. Di alam ini juga banyak sekali aliran energi yang manusia yang tidak peka tidak bisa lihat. Jadi Anda bisa bayangkan kalau belum bisa lihat, kalau kayak jalan itu kayak sungai. Nah, aliran energinya tuh bergerak. Ada momentumnya. Motor, mobil lewat ya. Nah, kalau yang tusuk sate tepat di jantung, artinya langsung di tengah rumah atau di pintu masuknya. Nah, energi itu ketika orang belok, mobil belok dan sebagainya, ada momentum energi yang terus menghunjam lurus tembus ke rumah itu. Akibatnya apa yang terjadi begini. Kalau Anda cukup peka, Anda akan paham bahwa sub energi dalam setiap rumah itu agak berbeda. Saya kurang tahu cara menjelaskannya dengan lebih tepat lagi, tapi yang bisa saya bahasakan adalah sub energi. Jadi satu rumah yang ditinggali beberapa orang, ya sub energinya begitu. Kayak energi kolektifnya ya, pencampuran, blending dan sebagainya antara energi tuan rumah, orang yang tinggal di rumah, tamu, dan kondisi alam setempat, kondisi rumah setempat, makhluk penunggu dan sebagainya, menciptakan satu kayak ekosistem mungil. Satu konfigurasi elemen sub energi tertentu. Dan sub energinya punya karakteristik tertentu yang biasa perubahannya tidak signifikan dari waktu ke waktu. Maka sangat penting tamu jangan sembarang ajak masuk sampai ke bagian dalam rumah. Makanya kenapa ada ruang tamu. Ya, perlu pandai-pandai. Jadi ya sebelumnya juga waktu di Pekanbaru, waktu kami tinggal di satu tempat itu ya tuan rumahnya sih ramah sekali, baik sekali. Jadi ketika ada tamu yang cari kami, ya disuruh langsung naik saja gitu. Tapi waktu saya lihat, aduh yang ini gelap sekali. Nah, itu bisa mengganggu struktur, konfigurasi atau sub energi rumah itu ya. Itu kurang bagus. Nah, makanya saya minta kayak ketemunya di bawah atau di luar. Kemudian ketika sub energi ini berubah terlalu signifikan, terlalu sering, orang-orang di rumah itu merasa bingung karena dia merasa something kayak, terutama kalau berubahnya itu yang buruk-buruk gitu ya, dia merasa nggak nyaman, nggak familiar, ada kesan asing di rumah itu. Nah, atmosfernya terasa, suasananya terasa berbeda lagi dan lagi. Maka mereka tidak bisa ada rasa familiarity, rasa familiar. Kalau tidak ada rasa familiar, tidak bisa ada rasa sense of security, rasa aman. Akibatnya bertengkar lah, sakit-sakitan lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ini ada penjelasannya, tapi berdasar ilmu elemen. Kalau mau bilang misalnya kayak yang orang-orang barat yang kebanyakan itu memang butanya buta. Kalau mereka bilang itu tahayul, feng shui tahayul, itu karena mereka buta aja. Itu di luar kapasitas mereka memahami. Kalau mereka udah memahami fisika kuantum, barulah ada sedikit harapan bagi mereka untuk memahami fenomena alam yang seperti ini. Tapi memang di jalur orang Asia, terutama dari India itu memang udah terbiasa mengembangkan mata. Kepekaan itu nama lain bagi mata. Melalui mata inilah yang itu bisa dilihat. Begitu. Jadi
Bisa mulai paham ya, kalau misalnya rumahnya itu tusuk sate yang jantung itu, arus energi ini terus menghunjam, terus menghunjam, terus menghunjam. Karena walaupun jalan itu nggak ada kendaraan, tapi dia terhubung dengan jalan-jalan lain, jadi kayak sungai gitu. Kalau Anda memahami itu sebagai sungai, itu lebih mudah dipahami. Nah, itu menghunjam terus, akibatnya ya isi sub energi di rumah ini kayak kacau, chaos terus. Lalu bagaimana? Nah, itu ada banyak cara. Kalau yang tidak cerdas ya pindah rumah gitu. Kalau yang cerdas banyak sekali. Misalnya bisa buat dinding lah, atau buat ini. Yang sangat kami sarankan adalah lidah mertua ini, dipagari dengan lidah mertua. Kalau mau lebih ini lagi, lidah mertua di bawah, bambu hijau di atas. Lidah mertua itu bagus. 4 elemennya oke. Bambu itu tanah angin. Tapi bambu hijau itu perlu yang hijau ya, batangnya hijau, daunnya hijau, jangan yang kuning. Kemudian yang daunnya makin halus, itu bagus. Itu tanah angin. Bambunya tanah angin, lidah mertua itu api. Bambu tanah angin, lidah mertua itu api air. Ada aspek api airnya ya. Apinya kuning, airnya yang hijaunya itu. Nah, jadi ini 4 elemennya sangat bagus kalau orang bisa tanam bambu dengan lidah mertua. Kalau lihat ada acara IRC itu sebelah itunya berdejer bambu hijau sama lidah mertua. Itu sangat bagus. Kemudian bisa tempel yang gambar Dhammacakka di bagian depan rumah. Kenapa? Dhammacakka roda 1000 jeruji itu kekuatannya sangat dahsyat. Karena itu lambang dari kekuatan, lambang dari kebenaran, lambang dari kekuatan, lambang dari kekuasaan yang mutlak. Roda 1000 jeruji begitu, di antara semua bentuk lingkaran tertinggi. Di antara semua geometri, lingkaran tertinggi. Jadi ketika dia, dan lingkaran 1000 jeruji itu, roda 1000 jeruji powernya sangat dahsyat karena satu, dia bentuk lingkaran. Jadi secara alami dia sudah ada kemampuan untuk bukan menangkis, tapi meregulasi. Jadi kalau batu dilempar sini bukan langsung dipentalin balik atau dimusnahkan, bukan, tapi batu di sini bisa diputar lalu disimpangkan jatuh di sebelah. Misalnya begitu. Jadi istilah diregulasi, itu kekuatan dari lingkaran. Ini lingkaran secara umum. Tapi kalau misalnya lingkaran itu hanya kayak gambar lingkaran begitu, dia belum ada kayak apa ya, pemutaran energinya itu belum terlalu signifikan. Lingkaran secara alami adalah berputar. Tapi kalau Anda hanya lingkaran hitam, garis hitam di kertas putih polos begitu, power mutarnya belum terlalu signifikan. Maka di tradisi tertentu, turunan cabang ilmu elemen, Anda bisa lihat logo yang hitam putih yin yang itu. Nah, itu udah lebih berkekuatan. Kenapa? Karena dia udah mulai jelas efek pemutarannya itu ada. Tapi tentu itu belum ada apa-apanya karena itu cabang kecil turunan ilmu elemen. Ya, perlu belajar lebih detail. Perlu dalami lebih detail. Dulu kami kira Cina, pengetahuan dari Cina itu sudah wow. Sampai akhirnya setelah dalami cukup dalam, astaga, yang ada di Jepang, Korea, Cina, Arab dan sebagainya, pengetahuan itu datangnya ternyata dari India. Lihat waktu perdagangan dulu itu. Ya, itu perlu dipelajari. Kalau Anda belajar sejarah hanya sampai sekitar 5000 tahun, nggak cukup. Kalau Anda mau lebih sedikit lebih memahami kebenaran, belajar sejarah minimal sampai 25.000 tahun lalu. Nah, itu baru lebih jelas dari mana sumber pengetahuan dan sebagainya. Ya. Jadi, Dhammacakka 1000 jeruji itu satu lingkaran yang dibagi oleh 1000 garis dengan pembagian sudut yang sangat rapi. Jadi itu jadi jarak sudut antara satu ruji-ruji dengan satu ruji-ruji lainnya itu berarti jadi 0,36 derajat. Ya. Itu sangat halus gitu. Sangat halus. Jadi kekuatan pemutarannya itu dahsyat sekali. Bisa ngerti nggak ya? Misalnya
Kalau ada satu lingkaran, ada satu roda itu isinya hanya 8. Lalu dia mutar. Kadang-kadang kan masih ada yang bisa lewat. Ngerti nggak? Agak-agak sulit cara jelasinnya. Kadang-kadang masih ada yang bisa lewat. Tapi kalau rodanya 1000 ketika dia mutar, apa yang bisa lewat? Bisa paham ya? Ininya, kekuatan putarannya itu dahsyat sekali. Maka ketika roda 1000 jeruji diletakkan gambarnya dan apa, kemampuan diregulasi energi itu dahsyat sekali. Dia bukan jadi tameng yang istilahnya seperti ini saja diam atau apa, enggak, dia regulasi. Maka dengan bahkan hanya 2 ini, lidah mertua dan Dhammacakka, seorang bisa adjust masalah feng shui yang jumlahnya lebih dari triliunan macam, triliunan jenis ya, dengan relatif effortless. Maka itu juga kalau paham, akan paham kenapa kayak yang taruh gambar Dhammacakka di bagian belakang. Terutama ini kalau Anda ada perusahaan atau jadi direktur atau apa, di bagian belakang Anda pasang Dhammacakka yang besar. Karena Dhammacakka itu lambang kekuatan, lambang kekuasaan, lambang kebenaran. Jadi itu sangat bagus. Pasang Dhammacakka ya bagian atas, lebih tinggi dari kepala ya. Jadi dia kayak matahari begitu. Dia mampu regulasi dengan sangat dahsyat. Lalu juga bisa buat Dhammacakka yang kecil-kecil, bisa letakkan di atas pintu-pintu, pintu kamar ya, atau pintu toko dan sebagainya, sehingga makhluk yang kurang baik tidak bisa menyebabkan masalah kekacauan dan sebagainya. Jadi begitu. Dengan bangun tameng dengan lidah mertua lah, bambu, lalu pakai ini Dhammacakka ya, kekuatan dari tanaman itu sangat signifikan. Tidak banyak yang bahas, makanya padahal kalau paham banyak sekali masalah atau derita yang dialami manusia bisa diselesaikan dengan nyaris nggak keluar biaya gitu. Lihatlah, ada cara tujuannya pemakmuran masyarakat, bukan pembodohan, bukan pemiskinan masyarakat. Kita jauh dari pembodohan dan pemiskinan masyarakat. Kalian selama ini, kita selama ini ditipu habis-habisan, disuruh minum air banyak-banyak. Kenapa? Karena minum air banyak-banyak tubuh jadi lemah, jadi buruk rupa. Makanya kebutuhan akan skincare, suplemen dan sebagainya meningkat dengan dahsyat. Politik ya, politik. Kalau misalnya ada yang tahu kayak teori-teori konspirasi yang begitu-begitu, Allah, itu nggak ada apa-apanya. Saya nggak menyatakan semua teori konspirasi yang ada di internet di mana itu semua pasti benar, tidak, banyak juga yang bodoh ya. Saya juga nggak bilang semuanya nggak benar, karena ada aspek tertentu iya. Tapi bahkan itu semua belum ada apa-apanya. Kita selama ini dikendalikan, ditipu, dijajah dengan cara yang luar biasa dahsyat. Dan bukan cuma orang Indonesia. Masyarakat dunia secara general. Maka ilmu elemen ini ketika kami dulu belajar itu kayak astaga, inilah yang dicari oleh peradaban manusia selama ini. Sebarkanlah. Kami cuma satu orang bisa apa? Kemudian lidah mertua juga memperbaiki kualitas tidur ya. Jadi kalau sudah banyak yang melaporkan ketika mereka taruh lidah mertua di dalam kamar, itu kualitas tidur lebih bagus, lebih tenang dan sebagainya ya. Coba kalau misalnya Anda letakkan dalam kamar, bagusnya medianya mungkin tidak pakai tanah, pakai misalnya kayak hydrogel ya, yang bulat-bulat itu. Atau misalnya kalau pakai tanah ditutup pakai batu, misalnya batu warna putih ya. Nah, kemudian ini kan ada banyak macam tanaman ya, dan efeknya apa gitu, baik atau buruk, gross atau refined element. Nah, untuk mempermudah kami akan berikan gambaran skala manfaatnya. Jadi minus 5, 0 sampai 5. Minus berarti nggak baik atau gross kan elemen. 0 berarti nggak terlalu signifikan baik maupun buruknya. Plus berarti bersumbangsi positif bagi refinement elemen, pembaikan kondisi. Tapi tentu ini jangan diambil fix ya. Karena ini juga kayaknya waktu itu kami hanya sekilas-sekilas begitu. Jadi angkanya pun hanya gambaran ya. Yang pertama itu jeruk. Ini perlu berterima kasih pada Koyardi ya, seorang member di Jakarta.
Ini kebanyakan tanaman ambil fotonya itu ambil di rumahnya ya, sangat bagus. Nah, jeruk itu bagus asal nggak terkesan sesak. Kalau sesak jadi gross. Tanaman apapun kalau sesak jadi gross ya. Kalau tertata jadi refine, tapi maksimum pun hanya sekitar skala 3, positif 3 ya. Jadi memang jeruk ada efek cukup bagus untuk refine elemen ya. Tapi kalau dia sesak atau berantakan kurang oke. Jeruk ini, semua tanaman yang relatif berkayu apalagi bisa besar ya, perlu lihat proporsinya dengan tanaman-tanaman lain juga. Kalau misalnya di posisi tertentu dia yang paling besar, bagusnya dia di bagian background ya. Jadi penataan penting. Maka kalau Anda malas nata yang detil-detil bagaimana, sederhana, semuanya lidah mertua. Nggak bakal salah. Nah, kemudian kadang kami nggak tahu ya nama tanamannya apa. Tanaman yang ini, coba lihat, nggak tahu apakah serut atau bukan ya. Tanaman yang tipe seperti ini ya. Nah, kalau misalnya nggak pas gambarnya, nanti minta PDF-nya aja ya. Ini nomor 2, tanaman nomor 2 ya. Kayaknya nanti ada kami kasih nomor. Tanaman nomor 2 ini -1. Tanaman nomor 2 ini relatif 0, artinya ya dia nggak terlalu signifikan efeknya. Tapi ketika ia sesak, skor efek pada elemen jadi -1. Ini jadinya gross elemen. Anda bisa lihat feel ketika melihat tanaman ini kayak ada kesan kayak lemah atau menjuntai ke bawah ya. Kayak feelnya lemah. Tapi beda dengan pohon willow. Kalau Anda tahu pohon willow itu yang kayak batangnya itu menjuntai ke bawah. Biasanya ada di sungai, dekat sungai di Cina gitu ya. Yang daunnya kayak gini. Willow itu dia kayak tumbuh begini lalu begini, menjuntai ke bawah. Nah, itu barang yang cukup refine. Terutama kalau ditanam dekat air. Ya. Yang nomor 3 pandan. Pandan itu 3,9. Atau 3,9 sampai 4,3. Pandan itu tanaman yang nyaris sempurna, ada power berbeda dibandingkan lidah mertua. Namun power kolektifnya belum sehebat lidah mertua. Ya. Jadi pandan ini juga sangat bagus ya. Sangat bagus dan kembali murah ya. Pandan ini sangat bagus. Anda kalau mau tanam bisa, tapi mungkin gini. Kalau bisa dia satu pot satu gitu. Jadi jangan sesak ya. Kalau pandan tidak sesak dia oke. Dia oke ya. Kemudian kalau Anda mau tanam banyak bisa, tapi di bagian agak pojokan, agak belakang. Kemudian daun pandan ini sangat bagus Anda potong, kemudian taruh kayak di toilet, di kamar, di mobil, di lemari, dimanapun silahkan. Di bawah kasur, di pojok-pojok gelap ya, bagus. Nggak perlu pakai kapur barus. Satu, nggak perlu pakai kapur barus. Di mana kapur barus itu racun yang sangat kuat ya. Kemudian ini juga sangat hebat dalam mengusir sangat banyak makhluk-makhluk gross ya, kecoa, rayap yang begitu-begitu ya. Kemudian makhluk kayak setan ya, macam-macam lah, tuyul lah, apalah apa yang begitu-begitu ya. Dan juga banyak sekali ilmu hitam yang bisa ternetralisir oleh pandan. Jadi bagus kalau Anda ada pandan di mana-mana. Waktu makan juga bisa masaknya pandan, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau pandan terlalu banyak dimakan ya itu kurang oke, karena dia obat. Jadi waktu dimakan jangan terlalu banyak, tapi kalau sebar di mana-mana bagus, terutama kamar tidur ya, itu dia bisa ada efek penenangan saraf yang signifikan. Jadi tapi jangan tiba-tiba juga, nanti takutnya kan anak-anak atau keluarga bisa shock ya. Pelan-pelan integrasikan itu ke kehidupan mereka. Jadi pandan di mana-mana. Pandan juga bagus sekali taruh dalam tas itu juga bagus ya. Itu bisa sampai membantu mencegah tasnya dijambret. Kok bisa? Karena dia bantu refine elemen dan sebagainya. Nanti kalau belajar ilmu elemen banyak hal yang dari perspektif umum mungkin belum bisa paham. Kemudian meniran ya. Nah ini karena di foto pandannya ada meniran, jadi sekalian dibahas. Meniran juga satu benda, satu tanaman yang elemennya cukup refine. Dia memang obat ya, tapi jangan sembarang makan. Dia cukup refine dan itu bisa ditanam kayak cukup padat. Yang penting dia jangan tersebar di antara tanaman-tanaman itu, jadi nggak bagus. Meniran perlu digabungin jadi satu, mereka tumbuh bersama, itu oke.
meniran, kumis kucing, itu cukup refine. Tapi kita kalau bingung selalu balik ke panduan sederhananya lidah mertua, itu aman. Itu bagus sekali, aman, mudah dirawat dan sebagainya. Cuma kalau yang lebih suka variasi, nah, Anda bisa lihat ya apa yang kira-kira oke. Nah, ini tanaman nomor 4. Saya nggak tahu namanya apa, tapi saya lebih suka sebut tanaman tanduk naga ya. Tanaman tipe ini sangat kuat elemen apinya, tanah, api, air, namun tidak bisa terlalu banyak di rumah. Orang yang dominan tanah, api, air akan sangat terbus oleh keberadaan tanaman ini, namun perlu tidak sesak. Skor elemen bisa 2. Ini sebenarnya 2 sampai 3,2. Tanamannya seperti ini. Nggak tahu namanya philodendron atau apa gitu ya. Nah, tanaman ini untuk orang yang kayak posisinya bos, pemimpin, nah ini penting. Kalau ada ini ini cukup bagus untuk bantu mereka di aspek kayak karisma ya, karisma, visi, kepemimpinan, leadership secara umum. Tapi ini nggak bisa banyak. Kalau banyak bisa ambisius, mudah marah ya. Nggak bisa terlalu banyak. Paling 2 pot atau 3 pot tergantung ukuran rumah juga ya. Yang kelima ini kayaknya lantana kalau nggak salah. Lantana ini -3. Tanaman ini kalau sedikit ada efek positif walau termasuk tanaman beracun. Tapi kalau sesak begini jadi minus parah ya. Lantana, Anda bisa search di Google lantana itu dia biasa bunganya kayak bertingkat-tingkat dan bisa warna-warni ya. Bunga majemuk. Jadi banyak bunga kecil membentuk satu bunga besar. Nah, lantana ini sebenarnya bisa cukup positif, mungkin di sekitar 2,5 sampai 3 ya. Tapi kalau dia jadi sesak begini, dia jadi sangat negatif. Lantana ini tanaman beracun, tapi dia punya efek positif kalau tahu cara handle-nya ya. Tanaman-tanaman beracun tertentu mereka bisa kalau ditanam di tempat yang elemennya gross, dia bisa malah transformasi elemen yang gross itu jadi refine. Jadi ada satu cabang ilmu elemen itu seni racun. Jadi bagaimana racun digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu yang kalau pakai obat biasa mungkin lebih lama atau bahkan nggak bisa disembuhkan. Tapi tidak wajib pakai. Nah, itu ceritanya panjang. Jadi intinya begitu ya, tidak semua tanaman beracun berarti nggak bagus. Lantana itu termasuk tanaman yang kuat sekali. Karena efek racunnya cukup kuat. Nah, jadi kalau ditanam di tempat yang gross tapi dengan cara yang benar dia malah bisa jadi bagus. Nah, tanaman ini saya nggak tahu ini apa, tapi kayak pisang-pisangan. Nah, ini daunnya yang seperti ini. Tanaman ini cukup positif. Dia punya efek menceriakan, ya, menggembirakan, menceriakan, mengangkat atmosfer rumah ya. Jadi lebih positif, lebih signifikan, lebih oke gitu. Skornya bisa 1. Sebenarnya kalau ditata dengan lebih baik ini kan karena dia agak sesak ya. Kalau ditata dengan baik cuma segaris atau apa, dia bisa 2 sampai 2,8. Cukup positif. Kemudian berikutnya lili Paris. Nah, ini tanaman yang mungil ya. Lili Paris bisa lihat dia ada aspek seperti lidah mertua. Daunnya panjang, lalu tengahnya hijau, tepiannya putih ya. Tanaman mungil ini cukup baik dan positif, tapi lemah jauh elemennya banding lidah mertua. Kalau ini dia lebih dominan di air. Dia di air angin, makanya memang dia lembut sekali. Jadi kalau Anda tanam misalnya lidah mertua, kemudian dikelilingi lili Paris, Anda bisa lihat feel-nya, taste-nya itu sangat menyenangkan. Untuk orang-orang air ini cukup baik, tapi memang relatif lemah ya. Nah, kalau lili Paris ini digunakan untuk kelilingi lidah mertua itu bagus sekali. Jadi misalnya di taman Anda ada tanam lidah mertua beberapa di tengah, lalu dikelilingi lili Paris yang mungil ini. Ya, ini bagus. Lili Paris bagus digunakan untuk kayak mengelilingi atau membuat garis di tepian begitu. Ya, lidah mertua bagus ditanam dalam aneka variasi, bisa dalam satu lingkaran bersama ya, atau seperti pagar beberapa lapis ya, banyak variasinya. Nah, Jodia
Nomor 8 itu Jodia. Jodia ini yang katanya anti nyamuk ya, yang baunya agak nyengat. Jodia ini poinnya di sini 1,5 karena kurang oke penampilannya ya, kurang tertata. Tapi dia sebenarnya bisa 3 sampai 3,7. Jodia ini sebenarnya bisa bagus tapi perlu penataan. Jodia itu dominan api, air, angin. Punya power berbeda banding aneka tanaman lain, tapi perlu perawatan khusus agar nggak sesak kesannya ya. Di kondisi foto skor 1,5, tapi sebenarnya bisa yang kayak tadi 3 sampai 3,8. Nah, berikutnya ada beberapa macam tanaman yang gayanya kayak gini. Saya nggak tahu ini tanaman apa, tapi kayak pisang-pisangan gitulah grupnya kayaknya. Yang kayak gini ya, kayaknya ada yang bilang kayak bunga kana atau apa. Tapi mungkin beda dari ini. Yang kayak gini nggak bagus banyak. Karena kenapa? Dia lemah. Ini -3. Tanaman ini tanah airnya gross, lemah. Kalau banyak orang rumah jadi lemah. Nah, foto. Kemudian yang berikutnya ini mungkin cukup dikenal ya, cukup dikenal orang. Pakis yang kayak gini. Jadi gini, perlu paham pakis ada banyak macam, nggak semua pakis itu nggak bagus. Ada pakis yang bagus. Lalu Anda tahu tanaman rosemary? Rosemary bagus. Rosemary itu tanaman yang refine ya. Jadi kalau ditanam juga bagus di rumah, cuma dia jangan harapkan kekuatannya seperti lidah mertua, tidak. Dia tanaman yang mungil, kekuatannya mungil tapi agak berbeda gitu. Jadi dia dominan di angin ya, makanya daunnya kayak kecil-kecil. Tapi itu cukup bagus rosemary. Kalau misalnya orang depresi, tanam rosemary, itu bisa bantu. Lidah mertua kayak setelah tanam lidah mertua, tanam yang lain yang disarankan. Lidah mertua lalu rosemary. Pakis begini ini -4 ya. Ini poin tertingginya kan -5 yang kita kasih di sini. Pakis begini -4. Pakis begini airnya gross. Kalau sedikit dan tak sesak masih mending. Tapi kalau jadi begini sangat disukai makhluk-makhluk gross, sesuai untuk sarang. Ya, jadi kesannya udah jadi kayak sarang ya. Nggak bagus, sangat nggak bagus. Pakis ini nggak terlalu penting. Ada pakis yang kayak ujungnya itu bisa dimakan tunasnya, itu masih mending. Pakis yang tunas ujungnya itu bisa dimakan, itu masih lebih baik untuk ditanam. Atau ada pakis yang lain, itu dia daunnya bukan sobek-sobek kayak gini, tapi kayak satu bilah panjang ya. Itu biasa kayak di pohon-pohon besar gitu, ada mungkin kayak dibilang pakis sarang burung ya, bird nest ya. Tapi ngomongin tanaman perlu ada gambarnya. Nah, tanaman yang ini, coba lihat, ada tanaman tertentu dia punya dua warna di dua sisinya yang berbeda, yaitu di bagian atas sama bagian belakangnya ya. Tanaman yang punya dua warna begini perlu hati-hati, jangan sembarang tanam di rumah karena dia punya power yang berbeda. Kalau tanam dengan mahir itu bisa bagus, itu bisa cuan xiong sih, mengubah bencana jadi berkah. Tapi kalau bisa mengubah bencana jadi berkah. Tapi kalau sembarang tanam, itu nanti orang rumah energinya bisa kacau-kacau, lalu jadi bingung, kayak jadi pelin-pelan, jadi bermuka dua, atau berlidah cabang, atau sampai multiple personality disorder ya. Kenapa? Karena kekacauan energi. Jadi nggak bisa sembarang tanam. Tanaman ini memang variasi elemennya agak sesuatu, tapi for the sake of simplicity jangan deh di rumah ya. Ini -1. Kalau belajar ilmu elemen, akan paham bahwa manusia, hewan, tumbuhan itu ada elemen masing-masing. Kalau campur kebanyakan bisa kacau. Jangan semua orang dibawa masuk rumah, jangan semua orang dibawa masuk ruang dalam.
Energi bawaan mereka bisa kacaukan sub-energi dalam rumah. Tanaman juga demikian. Masing-masing ada konfigurasi elemennya atau di bahasa umum karakter. Tapi tanaman itu tak berkesadaran ya, seperti manusia dan hewan. Skor -1. Yang seperti nomor 11, tanaman-tanaman yang sifatnya begini, variasi elemen terlalu banyak. Bisa saja kacaukan energi penghuni rumah sehingga jadi banyak maunya. Jadi serakah jabatan, serakah shopping, serakah minuman keras, serakah barang-barang mewah, serakah pria, serakah wanita. Ya, yang begini. Ya, yang ini kalau bisa hati-hati, jangan ya. -1 sih. Nah, yang ini tanaman beracun. Jadi kalau dengar tanaman beracun jangan shock dulu, enggak. Kadang tanaman beracun ada yang oke. Oke, tanaman seperti ini ya. Ini 0,5. Ini tanaman beracun, tapi bila sedikit ada efek baik untuk refine elemen. Kalau sedikit, dia bantu orang teduhkan tendensi buru-buru dan kedangkalan. Lebih bisa kepala dingin dan gak overreact. Karena dia cukup kuat di air ya, dominan air. Bila terlalu banyak ini, orang rumah mudah jadi pendendam dan pengungkit masa lalu. Jadi bisa lihat dia hijau, tapi ada kayak rona-rona putihnya ya, dan bentuknya ya, dan ketebalan daun. Strukturnya itu air. Jadi kalau sedikit dia bisa ada efek penyejuk, tapi kalau terlalu banyak nggak oke. Nah ini yang paling parah, ini paling parah ya. Nomor 13, dia juga sangat pas dapat nomor 13 ya. Apa istilahnya? Terakhir-akhir ini baru ada yang karena ada testimoni yang sangat berharga tentang ini. Dia kayaknya Google ya, namanya apa, tanda janda bolong ya atau apa gitu. Namanya aja udah mengerikan gitu. Tanaman ini ya, saya bacakan yang waktu itu saya tulis. Ini PDF-nya udah lama. Ini -5. Kalau ada 10 -10. Yang mau miskin, melarat, nelangsa, rumah tangga pecah, anak mati muda, bisa menanam ini. Ini tanaman kemiskinan dan kemalangan. Lidah mertua terbaik, ini termasuk jajaran paling parah ya. 1 lembar pun jangan ada di rumah. 1 lembar pun jangan ada di rumah. Tapi kalau ada ini ya jangan langsung kayak heboh, panik, dihancurin. Enggak, santai aja. Dipites dengan santai. Nah, tentang ini juga ada testimoni yang sangat menyenangkan dari sahabatnya. Kadang testimoni itu kami nggak terlalu perlu gimana-gimana karena itu ilmu pasti gitu loh. Kamu tanam mangga, dirawat, kondisi sesuai itu tumbuh jadi mangga. Tapi memang testimoni diperlukan untuk banyak orang yang udah terlalu lama keracunan konsep error di masyarakat dan sebagainya. Ya itu membantu. Ya udah disampaikan. Ada testimoninya, mungkin nanti kalau bisa minta mereka tulis di bagian komen di video ini biar dapat cerita lebih rinci. Kalau nggak salah singkatnya itu anjingnya mati, lalu di keluarganya itu kayak banyak pertengkaran, kayaknya mamanya banyak bertengkar, banyak inilah, lalu kayak anaknya kecelakaan apa gitu, ketabrak atau apa, lalu sampai parah, cukup parah. Padahal kayaknya nggak serius-serius banget, tapi kayaknya lukanya parah. Lalu akhirnya anjingnya mati lagi satu. Akhirnya kayaknya dia memang lihat ada tanaman ini. Kayaknya dia suruh waktu anjingnya mau dikuburkan, dia minta kayaknya supirnya untuk sekalian cabut tanaman itu. Apa yang terjadi setelah itu? Kayaknya beberapa hari kemudian suaminya mungkin yang notice. Aware nggak bahwa pertengkaran itu berkurang jauh. Kalau nggak salah ini juga ada di rumah saudaranya atau apanya yang lain dan cukup subur di sana, dan katanya sih pertengkaran di sana luar biasa hebat. Jadi pengaruh. Tentu tanaman dia ada, kita nggak bisa bilang iya pengaruh atau Pacaya Sakti, kekuatan pengkondisian itu memang ada 3, Omaka, Majima, Panita, yang lemah, yang menengah, dengan yang kuat. Ya tanaman bisa bilang termasuk lemah, menengah, tergantung tanamannya ya. Jadi
Kenapa seorang dikelilingi tanaman yang gross? Ya karena kekuatan karma buruknya signifikan. Kenapa seorang dikelilingi tanaman yang refine? Karena kekuatan karma baiknya signifikan. Tapi ada yang namanya itu Payoga Sampati. Banyak orang nggak ngerti tentang hukum karma. Mereka pikir karma udah terima. Itu bodoh sekali. Bukan ajaran Buddha, ilmu elemen bukan tentang terima karma sampai habis. Bukan, tapi bagaimana bebas dari siksaan karma. Jadi ada namanya Payoga Sampati atau skillful, bisa digambarkan, itu susah saya terjemahkan, tapi maksudnya itu kayak skillful method atau skillful effort ya, upaya yang mahir sehingga kayak karena posibilitas masa depan bisa banyak, jalur karma kayak bisa banyak. Anda ubah pengkondisi bisa memengaruhi grup karma mana yang berbuah dan grup karma mana tidak jadi berbuah. Itu bisa disetting, bisa. Sebagian besar ya. Sebagian sangat besar. Oke, next nomor 14. Lalu ingat, kalau Anda pakai pengetahuan seperti ini untuk mencelakai orang, jadi kayak kasih orang hadiah tanaman yang kemalangan dan apa, itu karma buruknya bisa luar biasa dahsyat menghantam Anda. Kenapa? Kalau kita gunakan metode yang sederhana untuk mencelakai yang lain, dibanding dengan menggunakan metode yang canggih untuk mencelakai yang lain, ini termasuk canggih, karena ini pengetahuan alam. Jadi dengan Anda pakai tanaman itu kasih ke orang lalu nanti kayak kehidupannya berantakan, itu kekuatan karma buruknya bisa menghantam Anda jauh-jauh triliun kali lipat. Apapun yang kita lakukan pada elemen internal terlakukan triliun-triliun kali pada elemen eksternal. Apapun yang kita lakukan pada elemen eksternal terlakukan triliun-triliun kali pada elemen internal. Jadi dengan memahami itu, pertama seorang perlu paham ini sehingga dia tidak gunakan pengetahuan yang luar biasa dari ilmu elemen untuk hal yang buruk. Kemudian nomor 14 itu tanaman yang seperti ini. Dia ada hijau, ada putihnya ya. Dan Anda bisa lihat sesak ya, kalau udah sesak udah pasti negatif. Ini sebenarnya termasuk tanaman lemah, nggak terlalu berpengaruh, sekitar 0. Tapi ketika dia berantakan jadi minus. Kalau saya suka praktis, jadi ya mending lidah mertua. Baru setelah lidah mertua lihat apa yang bisa ditambahkan dengan cukup nyaman dan nggak terlalu repot. Nah, nomor 15. Yang nomor 15 itu yang daunnya kayak gini. Saya nggak tahu ini tanaman apa. Tapi ada tanaman yang model kayak gini, juga kayak buah naga ya. Kalau Anda tahu buah naga tanamannya, tapi itu lebih 3 dimensi, ini lebih tipis. Sama Wijaya Kusuma. Nah, 3 jenis tanaman ini sebenarnya powerful. Positif, power positifnya itu sangat signifikan. Maka lihat aja buah naga, bentuk buahnya aja kayak gitu, itu jelas sekali api yang sangat dahsyat ya. Itu bagus sebenarnya. Kayak Wijaya Kusuma itu juga wow ya. Dia airnya sangat dahsyat ya. Ya, seni tanaman itu menyenangkan sebenarnya. Dulu kami suka bonsai, juga kembang biakan anggrek juga sebenarnya cukup refine. Nah, yang model begini, buah naga atau Wijaya Kusuma sebenarnya sangat powerful, dominan api. Ini nilainya 3. Untuk buah, dominan untuk buah naga, dan air untuk Wijaya Kusuma, bukan api air ya, perlu diralat. Tapi memang belum sehebat lidah mertua. Nah, ini bisa lihat nomor 16 lidah mertua, tapi ditanam dengan agak renggang ya. Lidah mertua bagusnya ditanam rapat, jadi jangan renggang lalu kayak diantaranya ada banyak tanah atau batu ya. Kecuali jaraknya memang sekalian jauh-jauhan gitu. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau dia kayak agak dekat lalu ada jarak gitu, enggak, itu mengacaukan. Lidah mertua bagus ditanam rapat, tidak terlalu sisakan tanah. Setelah Anda lihat penjabaran singkat di atas, mungkin akan paham mengapa kami sarankan lidah mertua. Mudah dirawat, tak terlalu sesak, power kuat dahsyat.
Orang ini cukup beruntung, dia dan istrinya, bahwa karma baik lampau yang signifikan. Secara alami, istrinya sudah suka lidah mertua dan di rumahnya sudah banyak. Kalau tidak ada itu, kondisi keluarga mereka sudah jauh lebih parah lagi. Kenapa? Karena ada struktur fungsi rumahnya yang luar biasa parah, yaitu tangganya. Tangganya salah buat. Di lantai 1 sampai ke atas itu kacau ya. Nah, bisa lihat ini di rumahnya sudah alami ada begini. Kayaknya di balkonnya. Deretan lidah mertua sudah ada dan itu bagus sekali. Ini kayaknya sebelum dia belajar dengan kami. Nah, kemudian yang ini. Oke, tanaman ini kan cukup umum dilihat ya. Tanaman yang tidak buruk, tapi sumbangsi powernya tidak terlalu signifikan bila sesak buruk. Bagian bawahnya perlu dihandle karena yang bagus hanya atasnya. Jadi dia kayak bambu. Ada aspek kayak bambu. Bagian atasnya bagus, bagian bawahnya kurang oke. Perlu dihandle. Bambu, bagian atasnya bagus, bagian bawahnya kurang. Bagian bawah bambu kalau dia udah banyak rebung dan mulai rapat-rapat begitu, itu jadi bahaya, jadi gross parah. Bisa ngundang sangat banyak makhluk gross untuk tinggal di sana. Ya, oleh karena itu perpaduan yang sangat bagus itu bambu dan di bawahnya lidah mertua. Ada lidah mertua, makhluk yang gross kurang oke, kurang suka. Bisa ngerti nggak? Jadi kita dapat dua yang bagus, atas bagus, bawah bagus. Nah, jenis tanaman yang seperti ini, itu dia sumbangsinya kecil, kalau sesak jadi buruk. Jadi ya risiko besar, minus 0,5. Yang tadi skornya 2, yang kayak kipas itu. Nah, ini tanaman yang unik. Ini tanaman ini juga bagus, sangat bagus. Tanamannya sangat bagus. Kalau Anda udah tanam lidah mertua banyak, masih ada ruang, bisa tanam ini. Dan ini sudah ditanam dengan sangat baik. Kenapa? Karena pemilik rumah ini memang dominan air. Dan dia memang orang yang kekuatan karma baiknya signifikan, hatinya baik, lembut. Walaupun yang mudah ditipu ya, itu aspek lemahnya. Tanaman ini ditanam dengan sangat baik karena ini air yang sangat dahsyat dan memang ditanam dengan cara yang baik. Yaitu jarak mereka tidak terlalu jauh, lalu dikasih batu putih. Jadi kayak wow, perfect sekali. Nah, ini kekuatan kalau karma seorang melindungi seseorang. Ini tanaman unik, agak beracun, tapi seperti teratai gunung. Kalau bisa ditanam, kadang kami sebut dengan nama yang kami buat sendiri karena kami nggak tahu namanya apa. Rasanya enak dipanggil teratai gunung, ya udah panggil teratai gunung. Kalau bisa ditanam jarang-jarang begini sih luar biasa dahsyat efeknya bagi refine elemen. Kekuatannya beda tipe dengan lidah mertua. Lidah mertua itu refine 4 elemennya, tapi agak dominan di api. Tanaman yang saya juga nggak tahu namanya ini dominan sekali di air. Dan ini ada di rumah tuan rumah yang sangat dominan air. Ini rumah orang lain lagi, bukan Koyardi yang tadi. Nah, tanaman ini punya kemampuan meneduhkan hati, menyabarkan sifat, meleluasakan maaf hati. Nah, ini yang cukup umum dijual dan bisa dijual mahal. Ya, yang disebut kayak tanaman Sri Rujuki ya. Ini efek kalau katanya terlalu banyak. Ini tanaman lemah, skor paling 1,2. Apalagi kalau udah dipilin dan dibuat jadi kayak gini ya, jadi lemah sekali. Kalau ada ajuan tanaman lain lagi silakan ya. Yang termasuk positif itu kayak Kamboja 3,5. Kamboja cukup positif. Kamboja atau itu ya apa? Adenium ya, yang terutama yang kayak warna merah ya. Kemudian nih kembang sepatu kalau dia nggak sesak sih oke. Melati juga sangat refine. Melati sangat bagus ya. Kalau mau kayak keluarga yang harmonis, tentram, hubungan antar anggota keluarga relatif manis, baik, teduh ya, itu tak bisa tanam melati juga. Tapi selalu ingat lidah mertua ya. Kemudian kayak kelor juga sangat bagus ditanam. Anda bisa lihat yang kami minta Anda tanam, tidak ada yang harganya mahal-mahal. Dan nggak wajib semuanya ditanam, perlu lihat kondisi rumah. Kalau nggak bisa oke, ya itu lidah mertua. Ya.
Paduan perfect itu bambu hijau yang berbatang kecil dan lidah mertua. Bambu itu tanaman sangat dahsyat, tapi hanya bagian atasnya. Bagian bawahnya mudah jadi sarang makhluk gross, ular, kalajengking, setan. Tapi atasnya bagus, itu tanaman unik. Maka kalau tanam bambu hijau berbatang kecil dan di bawahnya lidah mertua, itu paduan sempurna. Oke, demikian itu PDF yang sekitar 26 halaman. Ya, itu tentang sedikit tentang ilmu elemen dan seni tanaman. Kemudian ini ada beberapa topik ya, topik atau pertanyaan sekalian dibahas di sini. Mungkin langsung aja. Kenapa nggak kasih angka gamblang? Ada yang bertanya, ini coronanya kapan berakhir? Kami sangat hindari kasih angka gamblang. Kenapa? Karena perlu paham, masa depan itu punya banyak posibilitas. Masa lalu itu kayak udah terjadi. Nggak bisa ubah lagi, nggak ada kemungkinan lain lagi bagi masa lalu. Tidak ada, cuma satu kemungkinan cuma satu jalannya masa lalu itu. Dan dia udah padam, tapi bisa dilacak lagi jejak energinya dan cuma satu. Tapi kalau masa depan itu posibilitasnya bisa nggak terhitung. Hanya ada sangat sedikit hal di masa depan yang udah fix, sangat sedikit. Itu pun kayak sekelilingnya bisa aja masih changeable, masih bisa berubah tergantung aneka kondisi ya. Maka seringkali itu saya tidak berikan gambaran yang terlalu gamblang tentang masa depan itu begini, begitu. Hanya bisa kasih gambaran garis besar. Kenapa? Contoh, misalnya kalau kita bilang, misalnya kalau dibilang, oh corona itu tanggal 6 Juni selesai, misalnya. Maka orang-orang yang pengetahuan akan bagaimana alam bekerja itu lemah, mereka ketika dengar orang yang mungkin lebih bisa dipercaya ngomong gitu, dia mulai memegang kata 6 Juni itu sebagai diginiin oleh tangan pikirannya. Konsep itu mulai digenggam oleh pikirannya dengan serius. Ini adalah akhir dari corona. Akhirnya apa yang terjadi? Karena banyak pikiran manusia yang pegang 6 Juni ini akhir dari corona, yang mestinya bisa saja mungkin sebelum akhir Mei itu bisa beres, jadi nggak bisa. Ngerti nggak? Menghambat. Makanya seringkali hanya para pemula dalam bidang ini yang suka ngomong atau buat pernyataan umum, dimana itu berbahaya. Makhluk bijak, mereka sangat hati-hati. Sebagian besar dari yang tentang masa depan begini ini tidak bagus diungkapkan di umum. Hanya ada sangat sedikit yang relatif bisa oke. Jadi bisa paham ya, kondisi berubah, sangat terpengaruh dengan aneka macam variabel. Maka tidak bagus diberitahukan ke umum. Yang bisa melihat bisa melihat. Yang bisa melihat bisa melihat. Itu makanya kami sangat hindari bahas gamblang kasih angka, tapi kurang lebih masih ada sih bahas di grup tentang ini, cuma nggak oke kami taruh di sini, no worry. Yang lebih penting itu sangat penting ya, kita dalam belajar ilmu elemen nanti ada seni penentraman jawaban, seni penentraman pertanyaan. Jadi akan paham, jangan sampai terjebak pertanyaan makhluk. Itu sangat penting bagi siapapun yang akan jadi pengajar, jadi guru, jadi orang tua, ya, jadi pemimpin. Jangan terjebak permintaan makhluk, jangan terjebak pertanyaan makhluk. Lihat dulu, yang mereka minta akan bermanfaat atau tidak bagi mereka. Yang mereka ingin ketahui akan bermanfaat atau tidak bagi mereka. Jangka pendek dan jangka panjang, ini penting. Berikan seorang guru, seorang orang tua yang baik, seorang ayah, seorang ibu, seorang sahabat, seorang pemimpin yang baik, itu hanya akan berikan yang bermanfaat, bukan berikan apa yang nanti disukai orang.
Sepanjang perjalanan ini kami udah banyak diprotes kayak nggak menjawab apa yang ditanyakan. Lah kalau dijawab manfaatnya kurang, mending kau kasih yang manfaatnya lebih signifikan. Kalau belas kasih kita nggak cukup, kita nggak akan tahan ketika anak-anak, ketika orang yang kita kasihi itu, murid dan sebagainya, mereka menuntut kita menjawab sesuatu yang kita tahu. Kalau aku kasih tahu, manfaatnya nggak akan sebesar kalau saya nggak kasih tahu apa yang kamu tanyakan itu, atau dibandingkan saya diam dan nanti kamu paham sendiri. Manfaat, manfaat, manfaat. Itu bukti dari cinta kasih, belas kasih. Seorang yang berbelas kasih itu bukan jadi badut, bukan jadi people pleaser, tapi jadi benefactor, jadi pemberkah manfaat. Maka kalau seorang belum bisa melepaskan kredit, perjalanannya masih akan sangat lama dan sakit dan lama. Lepaskan kredit bahwa orang menyadari kita bermanfaat, kita memberi mereka manfaat dan sebagainya. Izinkan makhluk untuk tidak sadar berapa kebaikan yang sudah kita lakukan untuk mereka. Izinkan makhluk untuk tidak sadar berapa banyak manfaat yang sudah kita curahkan, sudah kita hujankan, sudah kita berkahkan pada mereka. Itu mempercepat perjalanan pembebasan kita. Ya, kita danakan, kita lepaskan kebutuhan untuk diakui dan dapat kredit itu. Lepaskan kebutuhan akan royalti, hak cipta. Ada konsep hak cipta, royalti itu sangat melanggar hukum alam. Sangat melanggar hukum alam. Sangat melanggar hukum alam. Alam ada buat hak cipta enggak? Ada. Itu nggak bisa dilakukan. Tapi ya, saya tidak suruh Anda melanggar hak cipta, enggak. Tapi itu bukan sesuatu yang oke. Dan itu kan juga dari grup para penjajah, kerjaan para penjajah. Oke, jadi nggak semua permintaan, nggak semua pertanyaan makhluk perlu dipenuhi, nggak. Kayak kayak para caretaker juga, kayaknya baru-baru ini kami ajarkan tentang itu. Kayak ini terjebak kayak terjebak pertanyaan pemula gitu, terjebak pertanyaan orang itu. Gak bisa. Misalnya kayak dia ada tumor di satu tempat, lalu kayak dia khawatir apakah tumor ini akan pecah atau enggak karena dia lagi detox. Lalu kayaknya ada caretaker yang masih muda, salah satu ikutan kayak agak panik gitu. Si pasien kayaknya ngomong, saya nggak mau itu pecah gitu. Saya yang udah biasa di ilmu elemen kayak, apa urusannya keinginanmu gitu loh dengan bagaimana alam bekerja. Bukan sadis, tapi memang ada sebab akibat. Kalau berdasar kekuatan alam, berdasar kaidah alam, dalam proses penyembuhannya, tumor itu perlu pecah dulu untuk dibersihkan supaya detoks atau racunnya terbuang dengan sangat signifikan. Itu akan terjadi. Kalau itu nggak perlu pecah. Kalau bisa dibakar dalam sel atau diregulasi dengan cara lain, itu nggak bakal pecah. Jadi jangan terjebak di saya tidak mau itu pecah. Bukan itu. Semoga saya senantiasa terbebas dari segala keinginanku. Biarlah hanya yang terbaik yang terjadi padaku. Jadi kita jangan terjebak pada konsep saya mau tumor itu pecah atau tumor itu tidak pecah. Maka biarlah hanya yang terbaik yang terjadi. Terus refine elemen, biarlah hanya yang terbaik yang terjadi. Begitu. Yang lainnya tentang puasa benar. Jadi kadang ya, sebenarnya bukan hanya kali ini sih, dari dulu dari awal-awal waktu mau bahas ilmu elemen juga kami enggan sekali. Perlu paham kami introvert. Pernah dites kayaknya 97%. Sekarang sih mungkin 99% kali. Dan orang introvert itu sungguh
Kalau kami bisa hidup tanpa diketahui dunia itu lebih bagus. Kami hanya numpang lewat sebentar, selesai, udah, bye bye. Dunia nggak tahu, nggak apa-apa. Maka kami sangat besar harapan kami ada grup yang bisa membantu dunia mempelajari ilmu elemen. Kami nggak perlu berhubungan sama dunia. Itu sangat, itu surga ya. Kami enggan sekali bahas ilmu elemen dari awalnya. Karena paham. Karena kami memahami proses kami mempelajari dan mendetoks segala racun konsep di pikiran kami itu berapa sakit, berapa sulit. Dulu waktu kami diberitahu, kurang lebih lah singkat kata, kamu minum air terlalu banyak. Saya langsung defense, langsung resistansi. Sehari itu paling 500 mili aja. Saya syok, saya langsung defense, mekanisme langsung teraktifkan. Dulu saya minumnya sehari kurang lebih 3 liter, minimal 3 liter air kalau nggak salah. Dan menyarankan begitu banyak orang. Karena saya tahu prosesnya sangat nggak mudah bagi saya. Maka saya enggan untuk bahas ke masyarakat. Lalu kenapa bahas? Pertama ya kak, saya bahasnya hanya untuk diri sendiri, untuk adik perempuan, sama orang tua. Orang tua pun saya enggan. Capek. Adik perempuan masih oke lah. Lalu kita nikmati manfaat. Lalu kita berharap, kalau orang bisa nikmati juga ya bagus ya. Hidup jadi sederhana dan bahagia gitu loh. Lalu mulailah share. Ada orang-orang yang bisa dapat manfaat, tapi memang banyak nggak bisa. Makanya kayak waktu bahkan sama Sang Buddha loh, ketika beliau udah pencapaian pencerahan sempurna, juga ada perenungan yang memang sengaja diarahkan untuk didengar, untuk diketahui. Mahabrahma Sampati itu kayak, Dhamma yang telah ditemukan ini gembira, dalam, nipunang, halus, pacatika kalau nggak salah, berlawanan arus, berlawanan arah dengan apa yang orang ketahui secara umum. Kalau saya mengajarkan ini, mereka tidak akan memahami saya dan karenanya hanya akan melelahkan saya. Bagaimana kalau saya hidup dengan nyaman dan berbahagia? Mahabrahma Sampati begitu dengar itu, kayak dunia telah celaka. Kalau nggak salah kayak sang pahlawan agung setelah merealisasikan kebenaran agung tidak ingin membabarkan dhamma dan malah condong pada kehidupan yang nyaman, tidak membabar, tidak mengungkapkan pengetahuan itu dengan gamblang, hanya yang ngomong-ngomong yang umum gitu ya, berbuat baik itu baik, begitu nggak bahas detail. Karena kalau Anda ngomongnya yang dangkal, banyak yang lebih suka lakukan kebaikan ya, kebaikan itu baik dilakukan ya. Itu nggak bisa diremehkan kalimat dhamma itu, tapi kamu tidak memancing banyak musuh. Tapi kalau kamu bahas bagaimana penting untuk tidak makan di waktu salah, minum terlalu banyak dan sebagainya, itu banyak yang kepentingannya bisa terancam lalu terganggu. Melepas make up, waduh. Tapi lihat, buka mata. Mana yang lebih menjauhkanmu dari pemiskinan dan pembodohan? Mana yang lebih mendekatkanmu pada manfaat, pada keberkahan, pada kesederhanaan? Lihatlah nilai agama-agama besar di dunia apa? Kesederhanaan kan? Kebersahajaan. Yang begitu-begitu. Dan lucunya, yang resistensinya sangat besar itu justru di kalangan Buddhis yang tertentu, komunitas Buddhis tertentu. Mereka yang upaya untuk mematikan pembabaran elemen ini paling dahsyat. Dan teman-teman dari kalangan Muslim justru
kayak kita bisa beresonansi dengan jauh baik, terutama ketika bahas tentang ilmu elemen. Ya walaupun ada aspek-aspek yang perlu disesuaikan ya, tapi ya teman-teman saya selama ini dari pengalaman dengan teman-teman yang muslim itu nyaman sekali waktu bahas ilmu elemen. Kita nggak perlu bahas agama gitu, kita bahas ilmu elemen untuk kesehatan dan sebagainya, untuk kemanfaatan gitu. Dan mereka cukup peka, mereka bisa lihat, iya ya, hati jadi lebih baik, lebih memaafkan, maunya jadi nggak terlalu banyak, nafsu keinginan jadi nggak terlalu signifikan gitu. Damai ini perlu dilihat sendiri, perlu dilatih, dicicip sendiri. Nah jadi di awal-awal kami enggan, tapi memang bahkan Mahabrahma Sahampati ngomong ke Buddha, oh pahlawan agung, ajarkanlah, kurang lebih kayak, oh pahlawan agung, ajarkanlah dhamma yang telah engkau realisasikan itu, karena mereka yang dengan ada di dunia ini, mereka yang dengan sedikit debu di mata, yang mana mereka akan mengalami kehilangan yang sangat dahsyat apabila kayak Buddha tidak membabarkan dhamma itu. Maka pembabaran ilmu elemen yang hanya sebagian sangat kecil ini pun istilahnya hanya kepada yang bertelinga kami berbicara. Kami nggak ada maksa orang dengar kok. Kami nggak maksa orang dengar, nggak maksa orang ikuti, nggak ada harus. Ya kalau mau ikut IRC ya tentu Anda udah oke mau ngikuti apa yang disampaikan di sana gitu. Tapi kalau yang umum kayak gini ya general aja. Nggak ada keharusan. Tidak ada harus. Anda ambil yang bermanfaat, yang enggak biarin. Sederhana. Begitu. Jadi memang kami cukup enggan membahas ini di umum, tapi karena yang menyemangati kami itu memang ada pribadi-pribadi yang cukup peka, mereka bisa lihat manfaat ini, keberhargaan ilmu elemen ini, mereka praktekkan, mereka dapat manfaat, mereka berkilau dengan segala keindahannya itu, dan itu yang membesarkan hati kami, dan kami terus share ya. Itu bagi yang akan dapat manfaat itu. Kalau Anda nggak nyambung, Anda merasa ini ajaran sesat, ya udah biarin. Nggak usah dicela, biarin aja. Ya kalau mau celah juga nggak urus gitu loh. Cuman adalah kepada yang bertelinga itu kami berbicara. Kepada yang tidak bermata, Anda tunjukkan keramik dinasti Shah juga nggak terlalu berguna. Jadi jangan jadi kayak bagai kerak diberi bunga. Kerak itu kalau dikasih bunga, hancurkan, masuk mulut. Padahal bunga bukan untuk dimakan, untuk dinikmati dengan cara yang berbeda. Nggak semuanya itu untuk masuk mulut makan telan. Begitu ya, mungkin sementara itu. Sebenarnya topiknya ada banyak sih, tapi ya nggak apa-apa, mungkin sampai di sini ya. Hotu sabang sumanggelang rakantu sabadevata sabbuddhanubhavena soti hontu nirantarang. Hotu sabang sumanggelang rakantu sabadevata sabbadhammanubhavena soti hontu nirantarang. Hotu sabang sumanggelang rakantu sabadevata sabbasanghanubhavena soti hontu nirantarang. Oh iya, ada satu hal mungkin sekalian lewat sini. Ada satu syair yang sangat bagus ya. Kalau bisa dibacakan, itu dipelajari dan dibacakan, itu sangat bagus ya. Itu bait penyingkir wabah. Bait penyingkir wabah.
Kalau udah lihat grupnya, aduh banyak sekali ya. Dalam satu hari nggak tahu berapa meter mungkin kalau di scroll. Bait penyingkir wabah ini sangat bagus ya. Dan dia kekuatannya bukan hanya menyingkirkan wabah ya, tapi kayak ke teman-teman yang sekarang mungkin kami arahkan untuk bacakan untuk pemberkahan seluruh diri sendiri dan seluruh semestara ya. Tapi nanti ke depannya mungkin akan kami arahkan untuk bacakan untuk blessing area-area tertentu. Yang misalnya banyak dukunnya, banyak makhluk gelapnya ya. Karena dia bentuk cinta kasih yang sangat indah. Bentuk cinta kasih yang sangat indah. Seperti ini. Sabbitiyo viwaccantu sokorogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava sabbitiyo viwaccantu sokorogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava sabbitiyo viwaccantu sokorogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhi digayuko bhava. May all plague and calamities be avoided. May sorrow and disease vanish. May there be no obstruction for you. May you be one who has a happy long life. Biarlah segala wabah dan bencana terhindarkan, kesedihan dan penyakit tertiadakan. Tiadalah halangan apapun bagimu. Biarlah engkau menjadi ia yang berusia panjang dan berbahagia. Biarlah segala wabah dan bencana terhindarkan, kesedihan dan penyakit tertiadakan. Tiadalah halangan apapun bagimu, biarlah engkau menjadi ia yang berusia panjang dan berbahagia. Biarlah segala wabah dan bencana terhindarkan, kesedihan dan penyakit tertiadakan. Tiadalah halangan apapun bagimu, biarlah engkau menjadi ia yang berusia panjang dan berbahagia. Sabe me punyang asawa kaya wang hotu sabe me punyang nibana sepatsayo hotu mama punya bagang sabe satanang bhajima te sabe me samang punya bagang lapantu Buddha sasanang jirang ditetu Sabe wo nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo Sabe wo nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo Sabe wo nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo Sabe sata bhavantu sukhitata Sabe sata bhavantu sukhitata Sabe sata bhavantu sukhitata. Ada arahan yang bagus tiba-tiba. Biarlah para sahabat senantiasa bergembira dalam kebajikan, bersemangat dalam kebajikan. Karena buah dari perbuatan baik akan menyambut kita. Ketika mereka berbuah, mereka akan menyambut, memperlakukan kita bagaikan sanak keluarga yang memperlakukan sanak keluarganya yang baru kembali dari perjalanan yang jauh dan panjang. Bergembiralah dalam kebajikan, bersemangatlah dalam kebajikan. Ketika kebajikanmu terasa bagaikan dibalas air tuba, sesungguhnya itu bukan salah dari kebajikanmu. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh kekuatan karma buruk lampaumu. Tapi buah dari kebajikan sungguh tidaklah pernah pahit. Pada akhirnya, yang bertahan dalam kebajikan
yang setia dalam kebajikan, yang menjunjung kebajikanlah, ya kan, berbahagia. Sadu, sadu.